kita akan membuat soto tangkar. Ya, soto tangkar itu merupakan khas Betawi, ya, dari Jakarta asli. Nah, jadi di sini kita akan Recording in progress. untuk dalam soto dan kemudian dikombinasi dengan rempah yang Recording in progress. kemudian kita pakai frying pan. Itu juga kita akan potong mengikuti tulang ke atas, ya, tapi dia akan nanti jadi lebih besar-besar, atau kita potong menyilang. Jadi dia ini lebih, istilahnya mungkin kalau buat ukuran kalau kita serving itu lebih enak, ya, lebih gampang, walaupun mungkin kalau dia dengan tulangnya tinggi lebih megah gitu, ya. Nah, kemudian kita ini sandung lamur, ya, potongan besar-besar dulu aja, nanti kita akan potong-potong kemudian. Kemudian di sini kita ada bumbu untuk bumbu halusnya, ada bawang merah, ada bawang putih, cabai merah besar, ada jahe, kemiri yang sudah disangrai, kemudian kunyit yang sudah dibakar, kemudian dikupas. Dan rempah kasarnya kita menggunakan ada sereh, laos, nanti dia mau dimemarkan, daun jeruk dan salam. Kemudian kita masuk bumbu bubuknya, ya. Untuk aromatiknya ini ada ketumbar bubuk, jinten bubuk, pala. Ini yang saya bilang tadi, rempah yang cukup kuat, ya. Nanti ada kayu manis, cengkeh, kapulaga, ya, dan pekat, bintang gitu, ya. Kalau bahasa kerennya star anis. Nah, kemudian gula merah, kaldu bubuk atau kaldu blok. Dan untuk penemannya atau kondimennya ada bawang goreng, kemudian daun bawang, seledri, kemudian jeruk nipis, tomat, kerupuk, kemudian disajikan dengan nasi putih, ya. Soto bukan merupakan sup buat orang Indonesia. Ini adalah merupakan hidangan utama. Jadi biasanya selalu ditemani oleh nasi, walaupun nasinya di luar atau nasinya dicampur langsung, ya. Dan untuk soto biasanya selalu kondimennya yang tidak hari tanpa kecap. Ini selalu untuk di-adjust sesuai dengan keinginan, ya, menambahkan rasa manis ke dalam sotonya. Nah, untuk itu juga kita ada
air untuk merebus pertama ya. Biasa rebusan pertama, jadi daging, kalau kita beli daging jangan dicuci, tapi kita rebus sebentar, kemudian buang air rebusan pertama. Setelah itu baru kita menggunakan air ataupun kaldu ataupun santan untuk memasaknya. Nah, untuk soto tangkar sendiri kita akan menggunakan santan, ya, minyak untuk menumis, kemudian standar untuk Indonesian bumbu ya, itu ada merica putih, garam, dan gula. Ya, gula selalu buat adjusting, balancing antara garam dan merica. Okay. Oke, ini kita panaskan air ya. Jangan masuk terlalu panas dulu. Ini kita masukkan iganya, kemudian ini sandung lamur, ini kita biarkan mendidih. Kemudian kita bisa siapkan untuk bumbu halusnya dulu ya. Di bumbu halus di sini kita menggunakan bawang merah. Jadi kita cincang sedikit aja dulu biar sedikit lebih halus ya. Jadi bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita bawang putih, kemudian cabai merah besar, dan jahe. Dan kemiri kasar aja, kemudian kunyit ya. Kenapa kunyit bakar? Karena kunyit bakar itu bisa menaikkan warna juga dan aroma daripada kunyit itu sendiri. Ini kita masukkan. Oke, kita blender. Ya, dicampur dulu biar campur rata ya. Oke, seperti ini. Nanti kita akan tumis ya.
Untuk bumbu halus sendiri, jadi dia misalnya menggunakan ulekan, itu bisa kita tumis dulu sedikit, kemudian diulek, jadi bisa langsung dapat flavor. Tapi ini pun juga kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Ya, yang penting nanti pada saat kita menumis ya, itu nanti kita buat supaya harum dulu ya, kemudian baru menambahkan liquid. Jadi itu yang penting sekali, bahwa kalau misalnya kita sebelum memasukkan bahan cairan, pastikan bahwa bumbu halus itu sudah termasak dengan baik ya. Jadi makanya dibilang sampai harum. Oke, dan kita memamerkan, kita potong-potong dulu sedikit untuk laosnya, kemudian serainya. Oke, nah, ini sudah selesai rebusannya. Ini kita ambil ya. Jadi penting untuk yang ini rebusan pertama ya, sampai keluar ini namanya impurities atau sisa-sisa darah ataupun kotoran yang naik ke permukaan. Terus kemudian nanti ini kita cuci bersih. Oke, ini sudah direbus ya. Pertama buang air rebusannya, kemudian ini kita cuci bersih dan kita kembalikan ke panci untuk kita rebus kembali dengan bumbu sekarang ya. Oke, dan itu kita masukkan juga rempah-rempahnya di sini, kayu manis, peka, ya, kapulaga, dan cengkeh ya. Kita didihkan, kemudian nanti setengah matang, baru nanti kita masukkan santannya. Ya. Oke, ini sudah mendidih. Kita kecilkan sedikit api. Masukkan rempah-rempah lainnya yang fresh ya. Bahan kasar ya. Jadi tadi serai, kemudian laos, daun jeruk, robek-robek aja, sama daun salam ya. Oke, ini kita masak dulu sedikit ya. Kita tambahkan santan dalamnya. Ya, kita masak dengan api sedang yang nanti sudah setengah matang, baru nanti kita masukkan bumbu halus yang ditumis dulu terlebih dahulu ya. Oke, ini kemudian kita tumis bumbu halusnya. Biarkan dia panas, kemudian baru masukkan bumbu halusnya ya. Udah wangi, dan kita masukkan tumbar, jinten, yang pala.
ini kita menggunakan api sedang ya. Jadi yang sudah harum tadi sudah keluar wanginya ya, spice-nya sudah keluar. Ini baru kita udah tambahkan bubuk. Sekarang 2-3 menit aja. Kemudian setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam soto tangkarnya ya tadi ya. Untuk peneman daripada soto-soto yang sudah kita buat, ada satu sambal soto yang mungkin selalu kita bisa pakai untuk hampir semua jenis soto, kecuali untuk soto Makassar kita sudah membuat sambal tauconya. Nah ini sambal soto yang akan kita buat, yang simple, tapi ini biasanya peneman untuk semua ya. Ini ada cabai rawit, kemudian bawang putih, kemiri, air, dan garam ya. Jadi simple ingredients. Nah ini sekarang kita akan rebus dulu ya, menggunakan panci aja. Kita rebus air secukupnya, cabai rawitnya ya. Kalau kita siapkan blender ya, ini untuk nanti kita siapkan masukkan yang lainnya. Untuk ya bawang putih dan kemirinya kita campur dengan rebusan cabai rawitnya. Oke, ini sudah kita rebus ya. Kemudian kita sisihkan. Kemudian kita masukkan kemiri, bawang putih. Airnya jangan dimasukkan semua ya. Tapi kita atur dulu nanti konsistensinya. Ya, kira-kira 4 sendok makan. Oke, lalu berikan ya, garam. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk sambal soto sendiri kita bisa bikin ya, lebih dahulu ya, bisa disimpan di kulkas. Ini kalau misalnya seperti gini kan udah direbus, biasanya tahan sekitar 1 minggu ya. Tapi mesti diingat bahwa ini simpannya di kulkas ya. Yang mesti dipastikan adalah bahwa kemirinya sudah disangrai ya, karena ini kan tidak ada proses pemasakan lagi ya. Kalau bawang putih nggak apa-apa karena dia bisa kita makan mentah ya, sama seperti bawang merah ya. Tapi kalau kemiri nggak bisa makan mentah, jadi harus disangrai supaya dia tidak ya, biasanya sih bikin sakit perut kalau makan kemiri mentah. Oke, nah ini sudah jadi untuk sambal peneman soto-soto yang sudah kita buat. Ini setelah 3/4 matang, kemudian kita ini sudah tumis bumbu yang tadi ya, ini kita masukkan. Terus kita masak kembali dengan ya sampai dia meresap ke dagingnya ya. Saat ini bisa nanti kita ambil apa untuk dagingnya, dipotong-potong kemudian dikembalikan ke sini. Atau kalau misalnya memang kita mau seperti misalnya usaha gitu ya, dia biasanya masih besar-besar seperti ini, dipotong-potong pada saat nanti dia mau menyajikan ya. Jadi kalau tergantung kegunaannya, dan ini biasanya sih lebih biar dia lebih masuk ngeresep itu, biasanya dia mereka utuh
kemudian nanti baru dipotong-potong sesudahnya. Ini kita masukkan gula merah, kita iris sedikit dulu gula merahnya. Kemudian masukkan gula. Ya, walaupun ada gula merah, selalu gula jadi balancing ya buat rasa. Merica. Kaldu bubuk atau kaldu blok ya. Oke, kita masak sampai dagingnya lembut. Nah, setelah sudah kita rasakan empuk ya, kemudian sekarang kita potong-potong dagingnya. Ya, ini kalau daging ya, bisa lihat jadi empuk, enak gitu ya. Seperti biasa, nanti kita potong dadu. Untuk soto sendiri, karena dia dimasak sampai empuk ya, itu dia untuk mau motong kiri, motong kanan, nggak terlalu masalah ya. Karena sudah matang dan ini hanya membuat dia menjadi potongan dadu. Lain kalau kita misalnya membuat empal atau kita membuat potongan daging lain dari mentah, itu ada aturan potongnya. Seperti misalnya memotong melawan serat ya. Nah, kalau ini udah enak empuk ya. Nanti iganya kita biarkan utuh, makanya tadi kita iga udah dipotong-potong terlebih dahulu. Dan untuk soto selalu pastikan bahwa kita menggunakan daging sapi yang memang bagian yang selain daripada khas luar, khas dalam. Karena daging itu empuk kalau khas luar sama khas dalam, tapi nggak cocok buat soto ataupun masakan berkuah lain. Halo, Mbak? Vincent Rono. Oh, oke. Untuk Halo. Oh ya wes. iganya jadi kita biarkan seperti ini ya, dengan tulangnya. Ini nanti buat jadi hiasannya ya. Oh ya wes, nang salen kok tak petok nang aku rampung. Sekarang kita siapkan kondimen pelengkapnya. Ada daun bawang, kemudian bawang goreng, kemudian seledri. Sekarang kita tomat ya. Ini tomat bisa dimasukkan ke dalamnya ya pada saat nanti kita sudah siap mau disajikan. Tapi kalau misalnya kita mau usaha, berarti ini tomatnya dipisah. Jadi masuk nanti ke dalam bowl bersama dengan dagingnya. Sebagian saya masukin ke dalam. Dan tentunya kita siapkan kerupuknya juga ya, sama sambal. Disajikan dengan nasi, kecap manis, jeruk nipis. Oke, lengkap udah. Tinggal mau dicampur atau mau dipisah nasi sama kuah sotonya. Oke. Oke. Dan oke, ini kita jadi presentasi ya. Dikasih iganya. Kita kasih juga yang potongannya, yang lainnya. Kemudian iga taruh paling atas ya buat untuk menghias. Nah,
Ini dia. Yang terakhir. Oke. Nah, ini tinggal kita tambahin kuah dikit. Ya. Daun bawang. Bawang goreng. Ya, kasih tomat sedikit. Biar fresh. Daun seledri. Oke. Nah. Oke. Tinggal disajikan dengan nasi putih. Ya. Kondimennya kita bisa nanti berikan sambal sama kecap, bisa ditaruh terpisah ya. Harus kita berikan bawang goreng di nasinya. Siap untuk dimakan, tambah es teh manis, pasti lebih enak. Nah, sudah selesai pembuatan soto tangkar Betawinya kita, yang mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik, kemudian nanti bisa dicoba di rumah dan dibuat kembali. Oke, ini pasti enak. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya dengan Chef Ines Tanker di sini. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Nah, itu tadi video pembuatan soto tangkar ya. Ini kalau teman-teman mau bertanya terkait resepnya bisa